101.7 Sargam FM Jogja, the soundtrack of your life, your friends in the morning. Bersama Kani Laras, Akademia Jogja masih lanjut temenin kamu 1 jam ke depan. Ya kurang lebih lah kita bakalan ngobrol-ngobrol sama 2 orang narasumber yang ini sudah didatangkan langsung ke studio Sargam FM. Laras perkenalkan dulu di pagi hari ini ada Bapak Agus Sulistia. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Rara. Selamat pagi juga untuk yang kedua sudah hadir pagi hari ini Bapak Lukman Hakim Eskom IMA selaku narasumber juga dari Benteng Federberg. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kabar baik Pak? Alhamdulillah baik semuanya. Iya ya. Baik semuanya. Hari Selasa ini rasanya kayak hari Senin ya Pak ya, hari sebelum weekend ya Pak. Iya, tapi justru Rara seneng karena di hari Selasa ini langsung ditemenin siarannya, karena kalau nggak gini Pak nanti Rara rasanya juga kayak aduh males nggak ada teman ngobrol gitu loh. Oke, Pak, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas tentang Merdeka Belajar di Museum ya Pak ya. Oke, nah mungkin boleh dijelaskan dulu nih buat Pak Agus, apa sih Pak sebenarnya Merdeka Belajar di museum ini Pak? Ya, sebetulnya kata Merdeka Belajar di Museum itu ada 2 kata yang harus dipahami ya, tentang Merdeka Belajar dan museum. Nah, kalau kita bicara tentang Merdeka Belajar itu artinya belajar secara merdeka seperti itu ya. Artinya bukan belajar boleh tidak belajar ya, boleh bukan seperti itu ya. Jadi Merdeka Belajar adalah belajar secara merdeka, artinya mengambil hal-hal yang diminati, seperti itu, diminati. Jadi anak-anak itu ataupun para pembelajar itu diberi kebebasan untuk memilih literasi atau ilmu pengetahuan yang diminati. Jadi secara bebas, secara merdeka. Kemudian yang kedua adalah museum. Nah, museum itu adalah dalam pengertian sederhana adalah satu lembaga di mana lembaga tersebut bertugas mengelola koleksi untuk kepentingan publiknya. Dalam hal ini kepentingan publik dalam hal pendidikan dan hiburan. Nah, 2 hal yang berbeda itu dipadukan. Jadi bagaimana museum itu memberikan sumbangan ketika para pembelajar itu ingin belajar secara merdeka seperti itu, Pak. Iya. Oke, nah ini mungkin lanjut ke Pak Lukman Pak. Kalau kaitannya nih Merdeka Belajar di Museum dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu tuh seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih Mbak Rara. Jadi memang kalau dalam konsep yang sudah diterapkan Mas Menteri gitu, sebagaimana tadi juga Bapak Agus sudah menjelaskan, karena ini sejatinya kan sudah diimplementasikan sejak lama, cuma dengan konsep yang lebih baru sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita yang di kampus ya secara garis besarnya MBKM ini paling tidak adalah bagaimana untuk mengaplikasikan teori yang ada di kelas itu agar teraplikasi dengan baik di lapangan. Sehingga teori-teori yang kita pelajari nih nanti baik dari anak fisip, kemudian anak ekonomi dan lain sebagainya itu ketika nanti mereka real terjun ke lapangan, oh ternyata itu seperti ini loh. Jadi ketika ada masalah, kemudian ada kasus dan lain sebagainya, mereka bisa langsung menyelesaikan tanpa hanya mengawang-awang. Istilahnya kita di dalam kelas kan ngawang-ngawang ya. Betul. Jadi oh teorinya gini, tapi konsepnya seperti apa, aplikasinya bagaimana. Apalagi kalau seandainya kita anak kualitatif nih ya Pak. Nah, nek duit kan hitung-hitungannya jelas nggak? Iya betul. 5.000, 10.000. Tapi kadang kalau di lapangan tuh ada masalah A, kadang penyelesaiannya mungkin tidak hanya berbasis pada teori yang ada, sehingga bisa lebih luas lagi dan otomatis secara seperti itu mahasiswa juga akan lebih dewasa lagi. Gitu. Oh jadi ini sebenarnya semacam kegiatan magang ya Pak ya, berarti ya jatuhnya ya. Oke. Nah terus kalau untuk sejauh ini Pak, karena ini adalah tadi kan yang versi lebih diperbaharuinya nih Pak. Nah berbeda sama program yang sebelumnya tuh perbedaannya apa sih Pak? Gitu. Nah sebetulnya Merdeka Belajar di Museum itu disemangati oleh COVID kemarin itu ya. Jadi COVID kemarin itu melahirkan inovasi-inovasi baru bagi museum, khususnya yang mulai melibatkan anak-anak yang milenial. Sekarang anak-anak milenial itu kan beberapa waktu mesti istilahnya waktunya itu tidak lepas dari handphone. Betul. Jadi orientasinya ke internet ya. Oleh karena itu kemarin itu waktu pandemi itu kita tidak boleh ada kunjungan dan sebagainya. Nah dari situlah kita tergodok bagaimana ya museum ini supaya terjadi relasi dengan publiknya. Makanya internet itu yang kita incar. Makanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh museum itu berbasis daring, termasuk ada kunjungan ya daring, seminar ya daring, kemudian ada workshop ya daring. Nah
terkait dengan hal tersebut, meskipun nanti itu pandemi itu sudah berakhir, itu akan tetap dilaksanakan. Baik. Nah, itulah pembaharuan di situ yang kemudian akan mendukung Merdeka Belajar itu. Kalau dulu Merdeka Belajar di museum itu harus ditempuh dengan offline, berkunjung ke museum, sekarang pun tidak harus berkunjung, bisa karena web kita ya itu sudah mengarah ke sana. Jadi kalau kita buka di fredebrook.id itu segala informasi tentang museum itu ada di situ. Itu juga tergali karena apa ya, penganiayaan COVID kemarin itu. Sehingga wah ini bagaimana ini? Apakah museum harus kalah dengan COVID? Ternyata enggak. Nah, dari situlah muncul kreativitas dari tim kreatif dari museum itu. Oke, baik. Jadi meskipun sekarang mungkin museum sudah kembali menerima kunjungan ya Pak sudah, ya. Dan ini berarti magangnya juga tetap bisa secara online atau gimana Pak? Bisa. Jadi ada kemarin itu yang ingin istilahnya itu magang tetapi online. Jadi kita menjadwalkan ketemuan dengan mereka. Itu misalnya dalam 1 bulan itu ada 3 atau 4 kali pertemuan. Itu kita menyampaikan ada hal-hal apa yang bisa disampaikan kepada mereka karena tidak bisa berkunjung toh. Misalnya tentang konservasinya kayak apa sampaikan. Bagaimana cara pengelolaan koleksi disampaikan. Ya kayak kuliah daring itu, tetapi yang menyampaikan adalah teman-teman dari teknis. Baik. Nah, kalau yang seperti ini mungkin kemarin kan berarti sudah sempat ada yang magang online juga gitu sudah ya Pak? Ada. Sejauh ini antusiasmenya seperti apa Pak? Sekarang malah tambah banyak. Karena begini, banyak dari anak-anak mahasiswa itu yang mungkin waktunya sangat umpek-umpekan terbatas ya Pak ya. Apalagi yang skripsinya rampung-rampung. Nah, itu kan waktu sangat berharga. Sehingga kadang-kadang mereka itu juga tidak hanya magang, bahkan mencari informasi, mencari data-data itu juga yang online. Saya sering diwawancarai atau Pak minta waktunya sebentar ya, mau ngomong-ngomong tentang ini. Ya oke lah. Ada waktu ini saya kasih nomornya, atau kemudian kalau nanti kurang pas dengan jawaban saya silahkan buka di fredebrook.id ya, itu mereka sangat-sangat senang. Iya. Nah, sekarang kalau Pak Lukman nih Pak, yang diharapkan sebenarnya sama pihak kampus nih Pak dengan adanya program ini tuh apa sih Pak sebetulnya? Oke, siap. Oke. Jadi kayak tadi misalkan sudah diterangkan juga banyak sudah mahasiswa terlibat dalam khususnya magang di museum karena memang dari 8 arena MBKM ini salah satunya magang yang paling difavorit atau disukai oleh mahasiswa. Dan itu banyak hal ya, banyak faktor gitu. Terlepas kayak tadi misalkan melepaskan kepenatan di dalam kampus gitu. Karena yang bersangkutan males ngurusin skripsi ya. Akhirnya ya udah lari ke situ. Namun saya yakin tiap program studi, tiap kampus punya standarnya masing-masing. Misalkan nih karena kita juga saling konsultasi sama teman-teman, misalkan Kaprodi di departemen di Ilkom UGM, kemudian di UMJ dan sebagainya kalau sekitaran Jogja, itu rata-rata memang kalau magang itu semester 5 baru mereka bisa ngambil. Dasarnya apa? Biar nanti fondasi untuk keilmuan mereka sudah kuat sehingga ketika terjun di lapangan mereka sudah oke. Nah, kalau yang selanjutnya itu kita juga membatasi meskipun memang dalam program MBKM ini boleh untuk 20-60 SKS gitu kan. Bahkan sampai 3 semester Mbak ya. Tapi tiap semester hanya dibatasi maksimal 24 untuk konversinya. Selagi memang yang bersangkutan tidak mengambil mata kuliah lain di kampus. Nah itu, namun kita batasi juga kalau memang dia punya tugas yang lebih harus dikejar, misalkan kayak skripsi. Karena kalau dia nggak lulus juga kampus punya tanggungan untuk itu gitu. Betul. Ya kan? Meskipun mereka dapat pengalaman, namun mereka juga tidak boleh lupa dengan diri mereka sendiri. Nah, terus selanjutnya tentu berbagai variabel yang itu membuat anak-anak suka. Mulai dari saya sebutnya itu kalau sebut money gitu kayaknya terlalu ini ya gitu. Tapi ada kontraprestasi baik itu dari pemerintah maupun dari anak-anak itu sendiri. Nah, kalau harapannya tentu nanti ke depan tetap banyak yang semakin berkolaborasi baik antara pihak kampus juga dengan industri maupun dengan tempat-tempat yang lain karena juga
Frederick ini salah satu hal yang memang harus dikejar. Kalau anak-anak milenial sekarang kan kadang lupa ya Mbak ya dengan budaya dan sebagainya. Betul. Sehingga mau tidak mau Mbak ya ayo gitu kita mendekatkan dengan sejarah. Yang kedua sekaligus ini yang menjadi kebanyakan kritik di awal MBKM ini rata-rata anak magang itu terserah mereka mau magang di mana aja. Namun pada akhirnya nggak apa ya istilahnya nggak relate lah dengan apa yang mereka pelajari di kelas. Sehingga harapannya nanti dari pihak pengelola museum pun juga menyesuaikan. Kalau anak ini jurusan Ilkom nih, dia berarti magangnya nanti sesuai dengan keahlian. Kita tidak bicara jurusan ya, tapi berbicara capacity. Jadi ketika dia ahli di bidang IT, ya ayo magangnya berarti di bidang IT. Ketika kamu akuntansi, ya ayo di akuntansi. Karena di beberapa tempat nih, mohon maaf ya Pak, bukan di museum gitu, terkadang anak-anak magang itu ya hanya sekedar disuruh untuk fotokopi. Kemudian anak-anak magang disuruh beli es, teh, kopi. Saya nggak tahu mungkin seperti itu. Namun akan lebih baik ketika memang mereka diberi kepercayaan meskipun itu kecil. Karena dari situ mereka bisa menerapkan teori, kemudian mereka bisa lebih dewasa. Baik dari nanti pengambilan keputusan maupun dari kebijakan yang bisa mereka lakukan di tempat magang. Gitu. Iya, betul. Dan ini mungkin jadi satu informasi yang baru juga buat kamu Akademia Jogja. Seperti yang disampaikan tadi sama Pak Lukman ya. Mungkin anak-anak milenial mungkin kayak mikirnya nggak tahu nih kalau misalkan ada bisa magang di museum gitu ya Pak Agus juga ya. Jadi ini satu informasi juga buat kamu Akademia Jogja. Mungkin sekarang sedang berada di semester 5 dan lagi cari-cari tempat magang juga gitu ya Pak. Tapi kalau untuk jurusannya ini apakah dibatasi juga kalau untuk di museum sendiri Pak Agus? Sebetulnya tidak, karena kalau kita lihat museum itu adalah satu lembaga yang sangat ramah dengan berbagai ilmu. Iya. Bisa saja misalnya ilmu bahasa Inggris ada tempatnya, ilmu teknologi informasi ada tempatnya, desain grafis ada tempatnya, kimia ada tempatnya, STM pun ada tempatnya. Oke. Justru kita membuka magang itu kita akan membangun satu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Dari pihak si pemagang sendiri akan untung mendapatkan informasi. Nah, diharapkan juga dari pihak museum itu akan mendapatkan kontribusi dari ketika mereka magang. Iya, betul. Jadi misalnya seperti ini kita baru mau menyusun ini Mbak. Jadi semacam modul ataupun kurikulum magang itu gampangannya ya. Jadi kalau anak magang itu di sini harus mendapatkan ini. Nah, itulah yang menarik karena apa? Kita dalam tanda petik agak memaksa si pemagang itu mengetahui tentang museum. Jadi misalnya kita menerima magang katakanlah 2 bulan atau 1 bulan ya, kita akan menyusun materi bahwa selama magang anak-anak harus tahu ini. Satu, tentang apa toh itu museum. Kedua, apa toh Frederick itu, apa toh tugasnya, apa toh yang ingin dicapai oleh museum. Nah, itu semacam ada kayak pembelajaran di situ. Nah, setelah itu mereka kita ajak mana ilmu yang kamu cocok dengan kamu. Misalnya Pak, saya itu cocoknya di administrasi perpustakaan. Oh, di situ ada. Kita punya perpustakaan. Lah, saya itu teknik mesin, Pak. Oke, di situ ada. Kita punya bengkel di preparasi. Silakan mereka misalnya bagaimana menciptakan satu mesin yang untuk mencopot lampu yang tingginya 5 sampai 6 meter. Nah, itu kan bisa juga. Wah, saya itu kimia ya. Wadah itu di konservasi. Jadi bagaimana meramu obat sehingga cocok dengan tembaga, dengan perunggu, dengan emas dan seterusnya. Apalagi dengan mereka yang jurusan PR, apalagi yang sejarah, arkeologi sangat-sangat cocok. Iya. Jadi nih. Seperti itu. Jadi sebenarnya malah spesifik banget ya Pak ya untuk job deskripsinya ya. Banyak sekali. Jadi jangan takut mau magang ke museum, silahkan. Mesti ada tempatnya. Iya, benar. Terbuka untuk semuanya. Ternyata cakupannya cukup luas nih Akademia Jogja ya. Oke, habis ini kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih. Akademia Jogja masih barengan dengan Pak Agus dan Pak Lukman, masih membicarakan juga tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan juga magang di museum ini. Nanti kamu juga boleh tanya-tanya, misalnya kamu lagi dengerin nih terus kebetulan berminat untuk magang, ini kamu bisa tanyain aja via WhatsApp Swargama FM ke 0811 250 1017. 101.7 Swargama FM Jogja, the soundtrack of your life, disiarkan langsung dari Kompleks Wisma Kagama Blok G, Yogyakarta. Your friends in the morning Akademia Jogja. Dan kita masih lanjut nih ngobrolin tentang magang ceria di Museum Akademia Jogja. Sekarang masih ada Pak Agus Lustia dan juga masih ada Bapak Lukman Hakim.
Pak Lukman, ini yang pengen Raras nanya nih Pak. Sebenarnya tempat seperti apa sih yang menurut kampus tuh ideal buat jadi tempat magang gitu Pak? Oke, siap. Oke, jadi memang sekarang itu kan ada dua ya. Pertama itu yang sudah disediakan oleh kementerian. Kedua itu bisa dicari secara mandiri. Oke. Jadi memang teman-teman mahasiswa pun bebas untuk memilih sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Nah, tentu nanti di apa ya istilahnya itu kayak tadi Pak Agus sampaikan, karena tiap instansi pasti sudah mempunyai SOP-nya masing-masing. Kemudian di sana mereka bisa mempelajari kira-kira aku cocok nggak ya. Kalau emang cocok pasti mereka lanjutkan. Kalau nggak ini. Nah kalau dari kita sendiri, karena sekarang ini kalau dulu kan dibuka bebas sehingga mahasiswa langsung bisa mendaftar ke instansi. Kalau sekarang pihak universitas dan juga sudah di ACC oleh kementerian, sebelum mereka melaksanakan program MBKM ini yang salah satunya magang, itu paling tidak mereka mendapat rekomendasi. Nah dari sini kita juga tahu nih kira-kira kalau seandainya mereka mau magang misalkan di Frederiksberg, mereka akan masuk di bagian apa, kemudian outcome-nya apa, kemudian mereka mau ngapain aja. Sehingga kalau memang itu sesuai dengan masing-masing prodi, tujuan masing-masing prodi, otomatis kita izinkan. Kalau memang kurang sesuai, apalagi itu sudah jauh banget dari apa yang dipelajari gitu kan, ya kalau bisa oke deh nanti, tapi dengan syarat ya udah SKS-mu di kampus selesaikan dulu deh, biar kamu tidak ada tanggungan. Jadi ketika nanti umpamanya mau magang tapi emang udah beda jauh, ya kamu sudah tidak ada tanggungan, istilahnya seperti itu. Sehingga apa yang diinginkan prodi atau bahasa akademiknya itu capaian CPL-nya ya, karena nanti itu juga akan nyambung dengan akreditasi, dengan kelulusan dan lain sebagainya. Otomatis ketika nanti dia magang di tempat yang benar, dia akan mendapatkan ilmu yang benar. Nah, ketika sudah mendapatkan ilmu yang benar, apalagi besok nih tiba-tiba di tempat magang Pak Agus udah suka sama si A. Nah, otomatis Pak Agus kan ketika pasti akan nanya terhadap si A, "Kowe lulusnya kapan?" gitu. Kalau udah lulus, ya sebelum kamu dapat tempat kerja lain, ya udah kamu bantu aku dulu ya di sini. Nah, itu kan membantu kami banget kalau di tingkat prodi dan univ. Berarti untuk pekerjaan ketika karena kalau dalam akreditasi itu kan dalam waktu 6 bulan setelah lulus dia bisa nggak dapat pekerjaan. Otomatis kan ketika dia memang menunjukkan prestasi di tempat magang, nah, itu akan membawa nilai positif baik untuk diri sendiri maupun untuk kampus. Betul. Gitu. Oh iya. Nah ini juga kita lanjut ke Pak Agus ya Pak ya. Kalau tadi mungkin dari kampus sendiri, kalau dari Pak Agus sendiri kan sudah menyampaikan bahwa ada job deskripsi yang pasti sesuai kok sama kriteria anak magang gitu. Nah, yang sejauh ini sudah pernah magang di Frederiksberg Pak, itu apakah juga ada nih Pak yang betah magangnya kayak Pak saya magang lagi deh gitu. Gitu. Ya ada. Jadi itu kemudian istilahnya menginspirasi kita membuat satu program namanya magang pinter. Oke. Pinter itu singkatan dari pinjam tempat, artinya fasilitasi, dan tir, volunteer. Jadi ada aplikasinya. Jadi nanti tapi kalau dicoba ya namanya adalah layanan.frederiksberg.id. Itu nanti isinya di situ. Saya mau magang di mana. Gitulah. Jadi di situ nanti seperti sampaikan Mas Lukman tadi. Jadi aku pinginnya udah lulus tetapi belum kerja. Nah, misalnya saya rekrut itu bisa masuk ke volunteer. Jadi volunteer nanti bisa ke pemanduan, bisa ke tenaga konservasi, bisa ke mungkin desain grafis atau apa. Jadi artinya kan memang banyak tuh anak-anak yang memang istilahnya jiwa petualangannya itu besar. Jadi saya nggak mikirkan angka Pak, pokoknya ingin pengalaman, ingin kerja itu seperti apa. Dulu pernah dari UTY itu pernah magang kayak gitu. Jadi dia istilahnya ya magang istilahnya bukan mencari duit tapi mencari pengalaman itu 3 bulan. Dia cenderung ke desain grafis. Tapi dulu belum ada ini aplikasi ini ya. Jadi ya kita ya oke lah silakan, karena disitulah nanti kedepannya memang museum akan memberi fasilitas seperti itu. Kita berharap nantinya memang museum itu menjadi ruang presentasi publik, artinya mereka mempresentasikan kepiawaiannya dalam volunteer misalnya. Kita berharap museum itu menjadi ramai oleh mereka, bukan oleh ento-entonya kita. Pokoknya biar mereka itu kesini karena motivasi, bukan karena instruksi lah. Iya. Nah, lalu kalau dari Museum Benteng Frederiksberg sendiri gitu, Pak Agus ya, itu sebenarnya menentukan nggak sih kayak minimal durasi magangnya harus sekian waktu gitu? Sebetulnya ya ada ya, tapi selama ini belum ada yang misalnya kita tolak karena masalah waktu. Jadi rata-rata mereka
masih dalam konteks apa istilahnya itu dapat ditolerir lah, seperti itu. Dan di aplikasi itu sudah tercantum hari-hari yang misalnya sudah dipakai itu sudah kelihatan. Sehingga ketika teman-teman dari mahasiswa membuka itu udah kelihatan, oh tanggal ini udah ada ya. Oh tanggal ini udah ada. Misalnya mau kegiatan misalnya, mau kegiatan misalnya. Tanggal ini gedung ini sudah dipakai. Kalau mau magang, magang ini sudah sekian anak yang magang. Kira-kira efektif enggak nanti kalau kita masuk dan seterusnya, itu sudah ada terlihat di aplikasi itu. Betul. Nah, kalau dari Pak Lukman sendiri nih Pak, mungkin kan kalau tadi sempat disampaikan juga ya sama Pak Lukman bahwa idealnya sih magang tuh untuk yang sudah tidak mengambil kuliah teori ya Pak ya, sudah tidak ada SKS tuh. Nah, tapi ada nggak sih Pak waktu ideal untuk magang itu sebetulnya berapa lama gitu bagi kampus sendiri? Oke, kalau ini secara aturan hukumnya ya. Iya, boleh. Kalau silakan. secara aturan hukumnya itu kan 20 sampai 60 SKS sekali lagi saya ulang. Jadi itu kurang lebih terbagi dalam maksimal 3 semester. Oke. Tapi rata-rata mereka yang ngambilnya ya itu paling tidak kalau yang ikut secara resmi ya program MBKM itu rata-rata maksimal 2 kali ikutnya. Jadi semester A dan semester B misalkan kalau semester naik ke semester 5 dan juga semester 6 atau mau jeda juga boleh 5 dan 7. Nah, yang penting intinya itu karena ada beberapa program magang itu satu semester bisa untuk dikonversi semuanya. Jadi mereka full tidak kuliah ke kampus. Karena semuanya sudah diambil di tempat magang. Jadi tinggal dikonversi aja nih gitu. Kalau tinggal pandai-pandai merayu Pak Agus saja gitu kan. Jangan sampai nanti nilainya karena kita pun juga mengacu pada apa yang diberikan nilai oleh pengelola Mbak gitu. Jadi kalau pengelola nanti kan di sana ada kerja teamwork, kemudian komunikatif, kemudian apakah inovatif dan sebagainya. Kalau memang nilainya bagus, ya kita tentu dengan juga laporan yang ada kita akan memberikan nilai yang bagus pula. Tapi kalau seandainya dari tempat instansi tersebut kok nilainya jelek, ya mau tidak mau ya kita kemudian konfirmasi kalau memang benar ya mau tidak mau kita berikan nilai yang sesuai. Jadi mahasiswa pun juga tidak bisa seenaknya dalam arti seperti itu. Nah, jadi ya rata-rata kalau nggak 1 semester ya 2 semester karena juga mahasiswa ini karena masih aktif kuliah otomatis dia masih punya tuntutan yang lain. Rata-rata ya 1 sampai 2 semester mereka untuk ikut program magang. Ya. Nah, Pak Lukman, kenapa sih menurut Bapak Museum Benteng Frederick ini bisa jadi satu tempat magang yang berpotensi untuk para mahasiswa gitu? Oke, siap. Saya juga 10 tahun di Jogja gitu kan. Bisa dihitung lah ya Pak ya. Tapi paling tidak masa kita nggak pernah sih ke Frederick gitu kan. Kita tahu lah untuk itu. Jadi memang pertama sebagaimana Pak Agus bilang, museum ini mungkin kalau orang yang tidak tahu ngelihatnya hanya di museum itu berarti ngelola benda-benda purba. Mungkin seperti itu. Tapi ternyata mindsetnya kan seperti itu. Namun kalau kita gali lebih dalam, apalagi mohon maaf kalau anak-anak milenial sekarang karena sudah males mengurusi yang benda-benda purba, mereka akhirnya udah denial nih. Tapi paling tidak kan justru dengan kedatangan mereka di situ mereka menghadirkan inovasi baru. Nah, kita nggak pernah tahu tadi Pak Agus sudah membuat layanan online. Nah, mungkin itu udah dibantu oleh beberapa orang, baik itu nanti staff yang memang sudah resmi di situ atau memang beberapa mungkin ada bantuan ya Pak dari teman-teman magang dan sebagainya. Itu kan menjadi nilai positif baik untuk internal instansi maupun teman-teman yang magang. Betul. Nah, yang selanjutnya yaitu saya selalu pesannya gini kalau sama anak-anak magang. Kamu kalau di tempat magang, cari tempat magang yang bisa ngasih jam terbang tinggi ke kamu. Betul. Karena itu nantinya juga akan membawa efek positif. Kalau kita lihat tadi kayak Pak Agung, salah satu mahasiswa dari satu kampus, itu yang penting Pak saya magang dapat pengalaman kerja. Nah, kalau suka bola kan, masa iya kita datang ke satu tim, tapi kita duduk di bangku cadangan terus, kan gitu juga nggak enak kan. Lebih baik kita menjadi pemain inti lah di situ. Nah, kita tidak bisa mengukur besar kecilnya nilai seseorang ya karena kita tidak pernah tahu dampak yang dihasilkan dari pekerjaan kita itu berdampak besar atau kecil kan kita tidak nilai dari itu. Yang penting dampak itu memberikan manfaat bagi yang lain. Iya, jadi betul. contoh seperti itu. Nah, oke. Nah, kalau dari Pak Agus sendiri nih Pak, gimana sih museum ini bisa menjadi satu tempat yang juga turut mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini Pak? Gitu. Ya, jadi kembali kepada bahwa museum ini adalah mengampu tugas pelayanan ya. Iya. Jadi kita harus tahu apa sih kebutuhan mereka supaya kita menjadi pelayan yang bagus. Jadi kajian-kajian tentang studi layanan harus kita laksanakan sehingga jangan sampai nanti
justru program-program itu program yang tidak dibutuhkan oleh mereka. Jadi kita selalu mengadakan istilahnya kayak kepuasan pelayan, kemudian bagaimana kita melihat atau mengevaluasi program-program kita terkait dengan layanan. Nah, itu kita selalu mengadakan evaluasi dan inovasi. Jadi seperti contoh misalnya, sebetulnya anak-anak magang sekarang itu cenderungnya kemana? Itu harus kita sering mengadakan penelitian tentang itu, sehingga mereka kesini ke museum itu merasa senang dan merasa terpenuhi apa yang mereka butuhkan. Itu kuncinya. Karena yang namanya pelayan itu harus tahu kebutuhan publiknya, toh. Nah, betul. Nah, itu. Karena kalau kita bicara tentang publik museum kan agak luas ya. Jadi publik museum itu kita bagi menjadi 4. Jadi mereka yang sudah berkunjung karena memang tahu manfaatnya. Mereka yang belum berkunjung karena memang belum tahu manfaatnya. Mereka yang belum berkunjung hanya karena belum ada kesempatan atau fasilitas tidak memenuhi. Kemudian mereka yang belum pernah berkunjung atau belum mau berkunjung justru karena sudah tahu semuanya. Contohnya kalau mereka yang tidak mau berkunjung kan justru tahu semuanya kan, museum ini mengelek. Nah itu kan, oleh karena itu di situ kita harus berpikir, wah berarti harus direvitalisasi nih museum kita. Kemudian ada lagi pengunjung yang memang belum pernah berkunjung ke sana karena belum tahu manfaatnya apa. Nah, perlu sosialisasi. Ada lagi yang mereka belum pernah berkunjung tetapi sudah tahu, berarti ini perlu fasilitasi ini museum yang masuk desa atau bagaimana. Nah, yang harus kita rangkul dan menjadikan mitra adalah mereka yang sudah berkunjung justru karena sudah tahu. Nah, itulah yang harus kita layani, kita support, kita gandeng, jadikanlah mitra. Nah, disitulah mereka yang akan memunculkan agen-agen museum yang baru. Mereka akan bilang kepada teman-temannya, kalau anak kampus sudah bilang sama dosennya, bilang sama mahasiswa yang lain, wah di museum sana oke loh, dan seterusnya. Sehingga kita harus mengkaji tentang itu. Itu yang harus kita lakukan terus-menerus. Ya. Akademia Jogja ini tadi sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk. Nanti akan Raras bacakan di segmen yang selanjutnya. Buat kamu yang ada pertanyaan lain nih Akademia Jogja, boleh kamu tanyain juga via WhatsApp. Nanti Raras akan bacakan di segmen ketiga. Silakan WhatsApp ke 0811 250 1017. 101,7 Suara Gama FM Jogja, the soundtrack of your life. Kita sudah masuk ke segmen ketiga nih Akademia Jogja, membahas tentang magang di Museum Frederiksberg dan juga tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Ini Raras akan membacakan pertanyaan-pertanyaan nih ya Pak yang sudah masuk di WhatsApp Suara Gama FM. Akademia Jogja mungkin baru bergabung, boleh juga WhatsApp ke 0811 250 1017. Mungkin kalau yang pertama ini pertanyaannya untuk Pak Agus sih Pak. Ada dari Fikri Madani. Saya panggilannya Mada Pak. Mahasiswa cowok Pak. Cowok. Mada. Mahasiswa pendidikan bahasa Arab nih, senang sekali dan tertarik dengan dunia permusiuman dan ingin bertanya sama Pak Agus terkait magang ceria di museum. Ini apakah saya bisa magang di Museum Benteng Frederiksberg? Semisal bisa, apa aja nih Pak kegiatannya dan berapa lama durasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Mada telah bergabung di Suara Gama FM. Jadi pada prinsipnya kita tidak menutup ya siapapun boleh mengajukan magang ya. Jadi nanti karena begini, ilmu yang Anda pakai itu kan nantinya ada beberapa koleksi kita, ada yang bertulisan Arab atau berbahasa Arab juga ada. Kemudian terkait dengan pemanduan pengunjung kita juga dari asing juga ada yang bahasa Arab. Kemudian bisa juga nanti bisa mengembangkan atau aplikasi-aplikasi apa yang kemungkinan bahasa Arab itu bisa terjun di situ. Kemudian mengenai lamanya saya rasa ya kita sesuai kebutuhan. Jadi kalau biasanya itu 2 sampai 3 bulan itu bisa untuk magang di situ. Kemudian pekerjaannya sangat banyak ya. Kita di perpustakaan juga banyak buku-buku yang ada bahasa Arabnya, mungkin bisa membantu teman-teman di perpustakaan meresensi buku juga ada. Kemudian koleksi kita yang kemarin ada koleksi dokumennya Laskar Hizbullah juga ada yang berbahasa Arab. Kemudian juga ada semacam benda-benda yang koleksi kita ada, saya nggak tahu itu apa, rajah atau apa, ada naskahnya yang berbahasa Arab. Jadi itu juga bisa di situ. Bahkan bisa saja nanti
Bahasa Arab kan sekarang sudah mulai apa ya istilahnya mengglobal ya, mengglobal bahasa tulisan Arab, Betul. tulisan Latin, tulisan Tionghoa, Iya. apa Tionghoa namanya? Tulisan apa? Cina ya? Cina. Nah, itu kan bisa juga nanti tulisan Arab itu bisa untuk memberikan signet ya. Oke. Bisa nanti tulisannya bisa tahu tulisan Arab, tulisan Tionghoa, tulisan Latin, tulisan Jawa. Sehingga bisa 4. Iya, betul. Ketika misalnya ruang koleksi ya ini bahasa Arabnya apa. Oh. Kemudian ruang studi literatur atau studi konservasi bahasanya Arabnya apa. Iya, Nah, kadang-kadang kan kita sering sok sandal kiri dan kanan ditulis Arab, yuk wah ini pelajaran. Wah itu artinya itu kiri dan kanan. Iya, itu kan iya. kadang-kadang ada yang tulisan Arab kok tidak lu Iya. ini wajahnya kiri karo kanan. Iya, gitu. iya. Nah, itu kan sering biar kita itu melek kayak gitu Iya, Sehingga bener. bukan berarti semua tulisan Arab itu tidak apa artinya adalah arti yang harus dikuduskan. Iya, Karena kan memang ada yang lah nek koran tulisannya bahasa Arab jur gumbukul nasi kan. Loh itu tulisannya kuwi iklan. Iya, betul, Dan betul. seterusnya. Nah, sehingga seperti itu kan bisa saja nanti ketika kita membutuhkan data-data, kebetulan data-data itu adalah berasal dari negeri Arab sana, misalnya sejarah Liga Arab misalnya, karena terkait dengan apa pengakuan kedaulatan atau pengakuan kemerdekaan Indonesia itu kan dari Mesir dulu yang pertama. Kan banyak sumber-sumber yang Iya. mungkin berbahasa Arab atau apa. Iya. Nah, disitulah bahasa Anda bisa dipakai gitu. Ini nih Itu Mada. terima kasih. Jadi- Terima kasih Mas Mada. Jadi nggak usah takut kamu nanti kalau di museum malah jadi nggak ngapa-ngapain, tapi Oh, ternyata iya. juga banyak ya Pak ya Banyak. sumber. Sudah banyak. Betul, Banyak. banyak sumber-sumber sejarah dari Arab yang mungkin nanti kamu bisa bantu untuk ditafsirkan gitu. Oke, yang selanjutnya nih ada Fidel mau nanya nih Pak, untuk magang di museum itu apakah harus yang sudah kuliah, dan bisa nggak nih Pak buat pelajar daerah Jogja yang mau bantu di museum tapi masih sekolah gitu. Mungkin Oke. monggo silahkan. Bisa. Jadi kemarin ada yang masih SMK. SMK itu ada yang magang juga. Kemarin ada yang dari jurusan administrasi juga ada. Kemudian ada yang jurusan STM juga ada. Jadi pada prinsipnya adalah magang itu bukan berarti mereka itu ingin membantu pekerjaan atau tidak. Jadi magang itu seperti yang disampaikan oleh Mas Lukman, belajar merdeka belajar. Iya, Jadi magang itu selain mereka itu berkontribusi kepada museum, kita akan juga memberikan sesuatu kepada para mahasiswa magang, para siswa magang. Makanya teman-teman yang magang itu juga akan kita berikan materi apa toh museum itu gitu loh. Jadi nanti kita misalnya magang itu akan berlangsung 2-3 bulan, ya kita kasihlah beberapa bulan untuk mengerti tentang museum, mengerti tentang koleksi, mengerti tentang tugas dan fungsi museum, mengerti tentang pelayanan, mengerti tentang siapa atau publik museum, sasarannya bagaimana dan seterusnya. Iya. Jadi itu juga tidak membatasi siapa yang mau magang. Jadi boleh-boleh saja. Iya. Iya. Oke, ini berarti lanjut ke pertanyaan dari David nih Pak. Kalau misalkan anak SMK dan SMA juga bisa untuk magang, ini kira-kira syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan program itu apa aja Pak? Ya, terima kasih. Wah, itu kita semangat banget taruh magang. Iya, banyak soalnya Pak yang nanya Iya. SMA boleh nggak, SMA Iya, boleh nggak gitu. iya. Nanti ada tim tersendiri untuk istilahnya itu istilahnya apa ya, mengasesmen ya. Jadi ada nanti silakan mengisi di aplikasi ya, yang namanya tadi adalah magang pintar tadi. Jadi layanan.fredebrook.id. Jadi nanti dibuka di situ, nanti ada 2, mau pinjam tempat atau mau magang. Oke. Nah, yang magang itu nanti ada magang di mana? Misalnya ada di konservasi, ada di bimbingan, ada di mana. Jadi silakan mengisi di situ. Nah, nanti ada jawaban. Ada jawaban, misalnya silakan datang nanti interview dan sebagainya. Jangan sampai nanti justru tujuan magang Anda itu tidak sesuai dengan tadi program di sekolah atau Iya. mungkin kita nggak tahu tujuan yang sebenarnya seperti apa. Jadi ada interview di situ ya. Jadi pada intinya boleh. Tetapi nanti ada istilahnya ada asesor yang akan menyaring ataupun memberikan ya penilaian terlebih dulu seperti itu. Iya. Iya. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya, Pak Lukman, kalau tadi kan sempat dibahas juga nih, kalau di museumnya sendiri ini memang boleh untuk dari lulusan SMK dan SMA ya. Kalau dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sendiri tadi berarti di semester 5 itu ya Pak ya?
Betul. Nah, sekarang mungkin boleh sedikit dipaparkan nih Pak Lukman. Kalau Pak Lukman sendiri kan mengampu dari Departemen Ilmu Komunikasi ya. Kira-kira tuh program-program seperti apa sih Pak yang cocok untuk mahasiswa yang mau magang di museum tuh bisa melakukan apa aja kira-kira? Oke, siap. Jadi ketika kita tadi memang MBKM tuh awalnya kan itu yang disosialisasikan justru malah untuk para pelajar dulu nih sebelum ke mahasiswa. Jadi gitu. Setelah dari para pelajar itu baru naik ke tingkat mahasiswa. Itu awal mulanya kan seperti itu. Nantinya memang ketika sudah terjadi semacam MOU antara pihak instansi dengan kampus, itu mereka sudah akan melakukan assessment baik di kampus juga sudah dilakukan, nanti di instansi juga akan dilakukan, sehingga apa yang kita harapkan di kampus itu akan linear dengan apa yang dilakukan ketika di tempat magang. Kalau kita berbicara misalkan saya dari komunikasi, nah di situ nantinya akan berbicara terkait kamu keahliannya di mana, kapasitimu itu bergeraknya di mana. Kan ada teman-teman yang misalkan di bidang advertising, kemudian DKV, jurnalistik, kemudian public relation, ya tentu mereka akan dibekali dulu. Nanti ketika di tempat magang karena keilmuanmu itu berbasis di A, ambil kata deh paling gampang tadi kayak terkait PR. PR itu kan sangat luas sekali cakupannya ya. Mungkin bagi kita dia hanya semacam frontliner, tapi sebetulnya PR itu kan sangat luas. Nah, otomatis ketika di museum tadi apa sih? Ya kita mulai paling basic deh terkait hospitality-nya dulu. Nah, ketika di museum terkadang hospitality di museum itu agar bisa diterima semua kalangan itu harus seperti ini. Nah, kadang gini Mbak, ketika kita pun di instansi kita, ketika kita sudah terlalu nyaman dengan diri kita ya Pak Agus, kita itu susah untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Dengan adanya orang yang datang ke tempat kita, otomatis dia akan lebih bukan inosen ya, lebih cerah dan dia akan membawa perspektif baru. Pak, sebetulnya yang kurang dari museum tuh ini loh. Nah, otomatis saya yakin Pak Agus dan juga tim akan lebih legowo dan juga akan lebih terbuka. Oh iya benar juga, kita butuh di perubahan yang ini. Begitu juga kami yang di kampus. Oh iya, ternyata saran dari pihak industri, instansi, Pak mahasiswamu itu kan keahliannya ini. Saya bahkan dari beberapa instansi udah request ke kami. Kami butuhnya mahasiswa yang bisa A, B, C, D. Jadi pun kami juga menyediakan kira-kira siapa yang bisa diterjunkan di tempat magang tersebut. Nah, intinya adalah linearitas antara kebutuhan dari prodi dan juga kebutuhan dari tempat magang. Sehingga ketika mereka bergerak di sana, otomatis kan tidak sekedar kayak bawang potong. Jadi Pak Agus juga menerima mahasiswa, iki tak suruh opo-opo kok ra iso-iso. Itu kan juga ngajarinya malah 3 bulan tuh bukan untuk membantu, malah untuk ngajari. Itu kan juga susah. Jadi memang kalau bisa adaptasi itu cukup 1 minggu 2 minggu. Setelah itu mereka bisa mandiri untuk melakukan apa yang menjadi tugas mereka di tempat magang tersebut. Jadi seperti itu. Tapi sejauh ini kalau di lapangan memang anak magangnya ya memang mungkin perlu awal diajari tapi nggak ada yang kayak gitu kan ya Pak ya? Nggak ada. Mereka pede-pede semua biasanya. Betul, kadang-kadang setiap kegiatan di museum misalnya kayak ada seminar, ada misalnya kayak Fred the Book in Frame, kemudian ada jelajah sepeda, kemudian ada pameran, itu anak-anak magang itu sudah terbiasa dengan teman-teman yang didampingi karyawan museum, itu sudah bisa bekerja sama. Bagus. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak Agus, Pak Lukman pagi hari ini sudah bersedia datang ke Suara Gama FM. Ini informasi yang sangat bermanfaat, mengingat ini banyak banget yang ngecek tadi. Tapi pertanyaan mirip-mirip gitu, jadi rada serangkum. Jadi terima kasih Pak, semoga sukses selalu dan lancar juga untuk programnya. Oke, kalau gitu Akademia Jogja masih bersama Kani Raras. 5 menit terakhir nih di Your Friends in the Morning.